Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Asya Aisan dengan NPM 24001004. Di sini saya akan melakukan 4 tindakan pemeriksaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan tourniquet test. Yang kedua ada pemeriksaan bleeding time atau waktu perdarahan. Yang ketiga ada pemeriksaan clotting time dengan metode slide, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan clotting time dengan metode Lee and Wright. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Aceh yang menjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini. Jadi saya yang akan menangani terkait dengan keluhan yang Ibu rasakan saat ini. Sebelumnya saya mencatat identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu nama lengkapnya siapa? Laura. Tanggal lahirnya berapa Bu? 26 Januari 26. Izin konfirmasi perempuan ya. Iya, Alamatnya di mana? alamatnya di Balai Rendah. Di Balendah. Pekerjaannya Sebagai guru. sebagai guru. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah pembuluh darah kecil di lengan Ibu ini mudah pecah. Baik Ibu, jadi apa keluhan Ibu saat ini? Baik Dok, untuk keluhannya saya itu sakit bagian sini Dok. Di bagian tangannya. Iya. Baik, jadi saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada pembuluh darah kecil di lengan Ibu itu mudah pecah atau tidak. Caranya itu saya akan memasang alat seperti pengukur tekanan darah selama beberapa menit, kemudian akan melihat reaksi di tangan Ibu apakah terdapat bintik merah kecil yang muncul atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Baik. Mangga Bu. Baik, di sini saya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada sphygmomanometer, ada stetoskop, stopwatch, dan juga pulpen. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu. Nyalakan air, letakkan di kedua tangan, ambil sabun secukupnya, kemudian usap. Dan bilas dengan air. Setelah itu kita keringkan dengan tisu kering. Yang pertama, kita gambarkan lingkaran dengan diameter 5 cm pada permukaan volar lengan bawah sekitar 5 cm di bawah fossa cubiti. Kemudian kita pasang manset tekanan darah di lengan atas dan tentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Puntennya, Bu. Tentukan sistolik dan diastoliknya.
Lalu turunkan tekanan hingga mencapai tekanan rata-rata dari sistolik dan diastoliknya. Biarkan selama 5 menit. Biarkan selama 5 menit dan pertahankan tekanan pada mansetnya. Setelah 5 menit kita turunkan tekanan dari sphygmomanometer secara perlahan. Dan buka mansetnya. Kita tunggu atau diamkan selama 5 menit. Dan setelah itu kita akan amati pada titik-titik kecil yang terbentuk di dalam lingkaran tersebut yang sudah dibuat sebelumnya. Apabila bintik-bintiknya itu kurang dari 10, maka dia termasuk normal, dan apabila lebih dari 10 maka dia termasuk abnormal. Udah. Baik, pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan pada waktu perdarahan. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat seberapa lama darah berhenti setelah terjadi luka kecil pada tangan ibu, pada ibu. Caranya itu saya akan menusuk sedikit bagian telinga pada ibu, kemudian saya akan menghitung berapa lama darah itu dia keluar. Pemeriksaan ini hanya sedikit perih dan tapi saya akan meminimalisir tindakan tersebut. Apakah ibu setuju? Setuju dong. Kita melakukan tindakan, kita menggunakan handscone terlebih dahulu. Kemudian pertama kita bersihkan dengan alkohol swab terlebih dahulu. Pada telinga pasien. Punten ya, Bu. Tunggu hingga alkoholnya kering. Kemudian kita buat tusukan dengan lancet. Kita buat tusukan dengan lancet steril dengan kedalaman sekitar 3-4 mm. Kemudian kita pasang stopwatch. Selama 30 detik. Setelah itu, setiap 30 detik kita tempelkan kertas saringnya pada telinga pasien. Tanpa menyentuh kulit tempat tusukan. Bentar, tunggu. Setelah itu kita tempelkan kertas saring pada tetesan darah yang terbentuk pada telinga pasien. Dan hentikan stopwatch ketika perdarahan berhenti. Waktu yang tercantum di laporan sebagai waktu pendarahan atau jumlah bercak darah pada kertas saring dikalikan dengan 0,5 menit. Kemudian hasilnya itu normal, dapat 1-3 menit. Kemudian kita buang kertas saring ke dalam wadah biohazard. Udah. Bentar. Masih. Setelah itu kita lepaskan handscone dan buang ke tempat sampah medis
Dan langkah terakhir kita akan cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Jika tetesan darah pertama itu dia kurang dari 5 mm, hasilnya tidak valid dan pengujiannya harus ulang pada tusukan lainnya. Tapi jika jumlah tetesan darah kurang dari 24 atau waktu yang lebih dari 12 menit, maka pemeriksaan harus ada pemeriksaan ketiga, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan waktu pembekuan atau clotting time, yang dimana di sini saya ingin memeriksa seberapa cepat darah ibu ini bisa membeku. Caranya itu saya akan mengambil sedikit darah dari ujung jari ibu, lalu mengamati di kaca sampai darahnya itu membeku. Pemeriksaan itu aman dan hanya sedikit perih. Apakah ibu bersedia, Bu? Bersedia dong. Yang pertama kita pakai handspan terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan dulu jarinya dengan alkohol swab. Tunggu hingga alkohol kering, kemudian kita tusuk dengan lancet steril. Setelah itu kita teteskan 3 tetes darah secara terpisah pada kaca objek. Setelah itu kita tarik tetesan darah ke atas dengan bantuan lancet setiap 30 detik. Untuk melihat benang fibrinnya. Setelah benang fibrin terlihat, lanjutkan pada tetesan darah kedua dan juga ketiga. Kemudian stopwatch dihentikan ketika benang seperti fibrin terlihat pada semua tetes darah tadi. Dan catat waktu normalnya. Dan catat waktu yang didapatkannya. Setelah itu kita buang objek kaca ke dalam tempat sampah medis dan lepaskan handscoon dan buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Normalnya itu pada waktu 2-6 menit. Dah. Sekian 3 langkah pemeriksaan yang telah dilakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.